Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pada kesempatan ini kami akan berbagi praktik baik tentang terapi psikologi untuk menangani anak dengan ADHD. Kita sebagai guru terkadang ketika mendampingi murid dalam proses tumbuh kembang di sekolah, menemukan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh anak. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh anak yaitu ADHD. Kita sebagai guru tidak bisa lari dari masalah yang dihadapi anak tersebut. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah melakukan terapi sehingga kesehatan fisik maupun mental anak terjaga dengan baik. Kita kenali apa itu ADHD. ADHD itu singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Adalah gangguan mental yang umum diidap anak-anak. Apa tanda ADHD pada murid? Ada beberapa tanda ADHD pada murid. Anak sulit untuk fokus, memiliki perilaku impulsif, hiperaktif. Hal ini akan dapat berdampak pada nilai akademis anak. Jika anak mengalami gejala ADHD, tidak ada salahnya segera lakukan pemeriksaan agar anak mendapatkan penanganan yang tepat. Salah satunya adalah terapi psikologi. Guru perlu mengenali gejala ADHD pada murid. Umumnya, gejala-gejala akan semakin terlihat saat anak memasuki usia sekolah atau masa pubertas. Lalu apa saja gejala ADHD yang umum diidap anak-anak? Umumnya, anak-anak dengan kondisi ADHD akan memiliki dua gejala besar, yaitu sulit memusatkan perhatian dan memiliki sifat impulsif serta hiperaktif. Kedua gejala ini memiliki tanda-tanda khusus yang perlu diketahui oleh guru. Yang pertama yaitu sulit memusatkan perhatian. Biasanya, anak-anak dengan gejala ini akan memiliki kesulitan memberikan perhatian. Hal ini terlihat dengan sering melakukan tindakan ceroboh, kesulitan untuk mengerjakan tugas, dan aktivitas bermain. Selain itu, anak dengan gejala ini seringkali terlihat mengasuhkan orang-orang yang mengajaknya berbicara secara langsung. Anak-anak dengan kondisi ini juga akan kesulitan mengatur tugas dan kegiatan. Anak tidak akan selesai dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Anak-anak dengan gejala ini juga akan menghindari berbagai kegiatan yang ia tidak sukai. Bahkan tidak jarang mereka lupa meletakkan barang-barang sehingga sering kehilangan. Yang kedua yaitu gejalanya impulsif dan hiperaktif. Gejala impulsif dan hiperaktif akan ditandai dengan sulit untuk melakukan kegiatan dengan tenang, serta seringkali terlihat gelisah, selalu menggerakkan tangan dan kaki saat duduk, sering berlari atau memanjat dalam kondisi yang tidak sesuai, berbicara berlebihan, memotong pertanyaan seseorang menjadi tanda lain dari gejala impulsif dan hiperaktif. Bahkan, tidak jarang gejala ini ditandai dengan seringnya menyela perkataan dan tidak bisa mengantri. Gejala ADHD sangat sulit dibedakan dengan kondisi anak lainnya. Jadi, jangan ragu untuk kunjungi rumah sakit terdekat dan lakukan pemeriksaan pada dokter anak maupun psikologi anak. Ketika anak memiliki beberapa perilaku yang terkait dengan gejala ADHD. Terapi psikologi yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani anak dengan ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD merupakan gangguan neurobiologis yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memperhatikan, mengendalikan impuls, dan menahan perhatian. Anak-anak dengan ADHD sering mengalami kesulitan dalam belajar dan berinteraksi sosial di lingkungan sekolah. Untuk membantu menangani anak-anak dengan ADHD di dalam kelas, guru dapat menerapkan beberapa terapi psikologis yang telah terbukti efektif. Berikut adalah beberapa terapi yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, yaitu terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy, CBT. CBT membantu anak dengan ADHD untuk mengenali pola pikir dan perilaku yang tidak produktif, serta menggantinya dengan pola yang lebih positif. Caranya, guru dapat mengajarkan teknik manajemen stres
dan mengendalikan impuls kepada anak dengan ADHD melalui CBT. Yang kedua, terapi perilaku. Terapi perilaku fokus pada memperkuat perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. Caranya, guru dapat menggunakan sistem reward dan punishment untuk memberikan konsekuensi yang jelas terhadap perilaku anak dengan ADHD. Yang ketiga, terapi pengasuhan. Terapi pengasuhan melibatkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan ahli terapi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak dengan ADHD. Caranya, guru dapat memberikan saran kepada orang tua tentang strategi pengasuhan yang efektif untuk diterapkan di rumah. Yang keempat yaitu terapi dukungan kelompok. Terapi dukungan kelompok memberikan kesempatan bagi anak dengan ADHD untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang mengalami kondisi serupa. Caranya, guru dapat memfasilitasi sesi kelompok yang memungkinkan anak-anak untuk berbagi pengalaman dan strategi yang berhasil. Yang kelima yaitu terapi fokus pada keterampilan sosial. Anak dengan ADHD sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Caranya, guru dapat mengajarkan keterampilan sosial seperti meminta maaf, berbagi, dan bekerja sama melalui permainan peran dan latihan berbasis permainan. Yang keenam, terapi perhatian diri. Terapi ini membantu anak dengan ADHD untuk meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan untuk mengatur perhatian mereka sendiri. Caranya, guru dapat mengajarkan teknik meditasi singkat atau latihan pernapasan untuk membantu anak mengembangkan keterampilan ini. Yang ketujuh, terapi permainan. Anak dengan ADHD seringkali belajar lebih baik melalui interaksi yang aktif dan bermain. Caranya, guru dapat menggunakan permainan dan aktivitas yang menarik untuk mengajarkan konsep akademis dan keterampilan sosial kepada anak-anak dengan ADHD. Dengan menerapkan terapi psikologis yang tepat, guru dapat membantu anak-anak dengan ADHD untuk meraih potensi penuh mereka di dalam kelas dan di luar kelas. Penting bagi guru untuk bekerja sama dengan orang tua dan profesional kesehatan mental untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti ADHD. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.